Anime Tate no Yusa no Nariagari bagian kedua. Selanjutnya pertempuran pecah antara Naofumi dan para kesatria kerajaan. Namun ternyata itulah jebakannya. Naofumi difitnah telah menculik Melty. Kabar tersebut telah tersebar sampai pelosok kerajaan. Naofumi pun telah menjadi buronan. Hal ini pasti dilakukan oleh Malty. Dia ingin membunuh Melty yang merupakan penerus tahta. Malty juga dibantu oleh pihak gereja. Naofumi akhirnya memutuskan untuk pergi dari kerajaan Melromark. Namun ketika ingin menyeberang ke perbatasan, Naofumi ketahuan dan dikejar oleh pasukan kerajaan. Naofumi kembali difitnah oleh Malty. Dia mengatakan bahwa Naofumi memiliki skill pencuci otak, dan lucunya 3 pahlawan lawak percaya dengan ucapan itu. Meski Naofumi tak berniat bertarung, tetapi Naofumi sudah membaca rencana Malty dengan tepat. Terlihat jelas sekali Malty ingin membunuh Melty. Naofumi terpaksa menggunakan perisai amarah untuk melindungi Melty. Setelah itu Naofumi memberi Ren sebuah petunjuk. Naofumi yakin Ren pasti bisa mengerti setelah kejadian ini. Lalu Intel Sang Ratu datang. Intel Ratu meminta pahlawan perisai untuk menemui Sang Ratu. Saat melakukan perjalanan untuk menemui Sang Ratu, Naofumi menemukan sebuah daerah yang dihuni oleh para ajin atau ras setengah manusia. Melty ingat bahwa kenal dengan penguasa daerah ini. Penguasa daerah ini bernama Fan. Naofumi diajak menuju kediaman Fan, setidaknya untuk beristirahat. Tetapi besoknya lokasi Naofumi sudah diketahui. Rupanya pasukan yang datang dipimpin oleh bangsawan gendut bernama Idol. Namun entah kenapa Melty malah memutuskan untuk ikut bangsawan Idol itu. Seperti biasa Naofumi sudah paham kenapa Melty melakukannya. Tetapi tindakan Melty terlalu beresiko. Naofumi langsung pergi untuk menolong Melty. Benar saja si Idol berniat untuk menyerang Melty. Tetapi untungnya Naofumi berhasil menemukan Melty. Meski sempat disandera, Naofumi dapat dengan mudah menyelamatkan Melty. Hanya dengan skill Air Strike Slit, Raphtalia punya dendam dengan Idol. Raphtalia berniat membunuh Idol untuk membalas dendam atas kematian teman-temannya. Naofumi pun menyadarkan Raphtalia dari dendam kesumatnya. Bangsawan Idol langsung dapat karma atas perbuatannya. Masa lalu Raphtalia diperlihatkan. Waktu kecil orang tua Raphtalia sudah meninggal akibat gelombang malapetaka. Dia kini hidup dengan teman-temannya. Tetapi ada pasukan kerajaan yang malah menyerang desa Raphtalia. Raphtalia dan teman-temannya ditangkap dan dijadikan budak. Raphtalia dan temannya yang bernama Rivana selalu disiksa oleh Idol. Kemudian Raphtalia dijual ke pedagang budak. Sampai akhirnya Raphtalia bertemu dengan Naofumi. Raphtalia masuk ke dalam ruang bawah tanah tempat dia disiksa dulu. Ternyata di dalam ada teman masa kecil Raphtalia yang bernama Kill. Sayangnya Rivana sudah tiada. Raphtalia menangis sangat kejer. Melty melihat kekejaman yang terjadi di wilayah kerajaannya. Kemudian Idol ternyata masih hidup. Dia melepaskan segel dari monster T-Rex. Untungnya T-Rex itu hanya mengikuti Viro, karena di dalam tubuh Viro ada pecahan dari naga zombie. Naofumi memanfaatkan itu untuk memancing T-Rex itu keluar dari wilayah Idol. Naofumi sampai ke sebuah danau, lalu memutuskan untuk bertempur di sini. Meski sudah digempur oleh Naofumi dan kawan-kawan, namun kulit ini T-Rex sangat kuat. Beruntungnya Naofumi ditolong oleh Ratu Filorial. Wujudnya kayak Viro tapi ukurannya gede banget. Ratu Filorial dapat dengan mudah mengalahkan monster T-Rex. Ratu Filorial menunjukkan wujud manusianya, dia bernama Vitoria. Vitoria ingin berbincang dengan pahlawan perisai. Vitoria mengajak mereka semua untuk ke tempatnya. Untuk sejenak Naofumi bisa beristirahat. Setelah itu Vitoria mengajak Naofumi untuk berbicara. Begitu Naofumi menceritakan semuanya ke Vitoria,
Vittoria nampak kesal karena 4 pahlawan surgawi malah bertengkar seperti ini. Vittoria memberitahu kalau jam pasir naga itu berada di seluruh dunia. Naofumi disuruh berbaikan dengan pahlawan lainnya. Jika tidak maka 4 pahlawan surgawi akan Vittoria habisi. Sementara itu Ren dan Itsuki sedang menyelidiki gereja kerajaan. Entah mengapa Ren dan Itsuki merasa kalau Naofumi ada benarnya. Keesokan harinya tiba-tiba Vittoria menawan Melty. Vittoria memohon ke Naofumi untuk berbaikan dengan pahlawan lain. Tetapi Naofumi merasa bahwa itu mustahil. Vittoria kemudian menantang Viro untuk berduel. Duel Vittoria dan Viro dimulai. Vittoria tak memberi ampun ke Viro. Viro masih terlalu lemah untuk melawan Vittoria. Tetapi meski begitu Viro tak menyerah. Viro akhirnya berhasil melukai Vittoria walau hanya goresan. Tetapi ternyata semua itu hanya tes dari Vittoria. Viro menjadi penerus dari Vittoria dan akan menjadi ratu dari para Vilorial. Lalu sebagai permintaan maaf ke Melty, Vittoria akan mengabulkan satu permintaan Melty. Melty cuma hanya ingin naik di kepala Vittoria yang berwujud Vilorial. Maklum namanya juga Lolikawai. Vittoria juga membuat perayaan untuk Ratu Vilorial yang baru. Di malam hari Naofumi dan Vittoria ngobrol lagi. Vittoria membujuk Naofumi supaya berbaikan dengan para pahlawan lawak. Naofumi akhirnya luluh dengan bujukan Vittoria. Kemudian Vittoria memberitahu jika salah satu pahlawan mati, maka gelombang malapetaka akan lebih sulit dilawan ke depannya. Vittoria juga memberitahu akan tiba saatnya di mana dunia akan menuntut sebuah pengorbanan. Alasan kenapa Vittoria memberitahu semua itu ke Naofumi karena Naofumi lebih kuat dari pahlawan lainnya. Dan dia juga yang membesarkan Viro sang ratu selanjutnya. Karena yang bisa membesarkan Ratu Vilorial bukanlah orang yang berhati jahat. Setelah itu Naofumi diantar Vittoria sampai ke perbatasan. Vittoria mengingatkan lagi soal janji Naofumi yang akan berbaikan dengan pahlawan lainnya. Saat di perbatasan Naofumi malah bertemu dengan pahlawan paling lawak dari yang lainnya. Naofumi berniat berbicara dengan Motoyasu, tapi Motoyasu malah menyerang Naofumi tanpa alasan yang jelas. Rupanya Motoyasu marah karena menganggap Naofumi lah yang membunuh Ren dan Itsuki. Naofumi berusaha menjelaskan ke Motoyasu, tapi Melty malah terus menuduh Naofumi dengan fitnah yang keji. Naofumi jadi terpaksa bertarung dengan Motoyasu dalam penghalang. Namun karena Naofumi belum kelas up dan levelnya masih kecil, Naofumi agak kewalahan melawan Motoyasu. Setelah melihat Motoyasu melakukan serangan gabungan, Naofumi juga mencobanya dengan rekan-rekannya. Hiding Shield! Akhirnya Naofumi berhasil mengalahkan Motoyasu. Padahal udah kalah tapi masih aja keras kepala si Motoyasu. Naofumi sampai bingung bagaimana bisa meyakinkan si kepala batu yang menganggap dirinya adalah tokoh utama cerita ini. Tiba-tiba Viro merasakan ada serangan sihir yang sangat besar. Viro meminta Naofumi memasang mode pertahanan penuh. Benar saja serangan dahsyat menyerang Naofumi dan yang lainnya. Untungnya Naofumi dapat menahan serangan itu dengan sekuat tenaganya. Ternyata yang melakukan serangan besar itu adalah pemimpin gereja Paus Balmas. Alasan kenapa gereja menyerang pahlawan perisai adalah karena dia tak berterima kasih saat membeli air suci dulu. Ternyata yang membuat semua konspirasi kejahatan yang menimpa Naofumi adalah dari pihak gereja. Alasannya karena gereja memuja 3 pahlawan. Tetapi para 3 pahlawan malah menyebabkan masalah. Pahlawan tombak melepas monster yang disegel, pahlawan pedang menyebabkan sebuah wabah, dan pahlawan busur lalai dalam tugasnya. Karena semua itu kepercayaan gereja menjadi menurun terhadap 3 pahlawan. Paus Balmas mengeluarkan senjata yang disebut replika senjata surgawi. Senjata itu bisa berubah menjadi 4 senjata pahlawan surgawi. Namun senjata itu memerlukan energi yang sangat besar. Tapi karena Paus punya banyak pengikut, dia memanfaatkan energi mereka sebagai bahan bakar senjata itu. Lalu pahlawan pedang dan busur datang. Ternyata mereka tak mati. Jadi saat Ren dan Itsuki menyelidiki gereja, mereka menemukan berkas mencurigakan. Berkas itu berisi letak replika senjata surgawi.
Saat memeriksa tempat tersebut, ternyata adalah jebakan dari pihak gereja. Untungnya Itsuki dan Ren selamat berkat intel sang ratu. Saat 4 pahlawan surgawi berkumpul, Naofumi kembali menasihati mereka semua. 3 pahlawan lawak terlalu terlena dengan gelar pahlawan mereka. Meski begitu Naofumi tetap akan bekerja sama dengan 3 pahlawan lawak. Kalau bukan karena janjinya dengan Vittoria, Naofumi malas banget. Lalu Paus dan para pengikutnya mengeluarkan sihir penghalang tingkat tinggi. Naofumi dan yang lainnya jadi terperangkap di dalam sihir penghalang tersebut. Naofumi berniat menyerang menggunakan kekuatan api kutukan. Tetapi karena sihir penghalang tingkat tinggi itu adalah sihir suci, api kutukan Naofumi tak mempan sama sekali. Naofumi terpaksa menggunakan kekuatan perisai amarah. Tetapi Naofumi malah lepas kendali lagi. Naofumi jatuh ke dalam amarah yang sangat besar. Tetapi Naofumi berhasil disadarkan oleh kenangannya bersama para loli. Naofumi jadi ingat bahwa dia harus membesarkan para loli kawainya. Pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Dengan memanfaatkan segala kekuatan yang dipunya 4 pahlawan surgawi berhasil melukai Paus. Lalu sang ratu datang dan menyerang Paus menggunakan sihir es. Naofumi langsung mengeluarkan skill terkuatnya. Paus langsung ditelan oleh rahang naga dari skill Blood Sacrifice. Pasukan ratu datang dan akan menangkap para pengikut dari Paus Balmas. Tetapi karena menggunakan skill yang sangat overpower, Naofumi langsung tumbang karena efek samping dari skillnya sendiri. Ratu Kerajaan Melromark muncul. Dia berjanji akan menyelamatkan Naofumi. Naofumi pingsan selama 3 hari. Naofumi butuh waktu karena efek Blood Sacrifice terlalu kuat. Begitu Naofumi sadar, Ratu Melromark datang menjenguknya. Sang ratu menjanjikan akan memberi imbalan atas pencapaiannya selama ini, dan akan membersihkan nama Naofumi di hadapan masyarakat Melromark. Keesokan harinya Naofumi dan pahlawan lainnya diundang ke istana untuk menemui ratu. Ternyata Ratu Melromark akan mengadakan persidangan terhadap Raja dan Malti. Warga Melromark juga akan menyaksikan persidangan ini. Karena Ratu menjunjung tinggi keadilan, Malti diberi segel budak supaya tak bisa berbohong. Kesalahan Raja dan Malti begitu banyak. Di antaranya mereka ikut andil dalam rencana gereja untuk membunuh 4 pahlawan surgawi. Lalu Malti juga berniat membunuh penerus tahta Melty. Dan kesalahan terbesar Malti adalah memfitnah Naofumi dengan tuduhan memperkosa Malti. Motoyasu akhirnya sedikit terbuka matanya setelah melihat kebohongan Malti. Akhirnya sang ratu menjatuhkan hukuman mati buat Raja dan Malti. Eksekusi langsung dilakukan di depan umum. Malti dengan tampang menyedihkannya memohon ampun ke Naofumi. Sebelum eksekusi terjadi, Naofumi masuk ke panggung eksekusi. Naofumi menawarkan sebuah hukuman lain ke ratu. Sang raja akan menyandang nama sampah, dan Malti akan menyandang nama lonte. Tidak disangka Naofumi berbesar hati dan memaafkan semua kesalahan Malti dan raja terhadapnya. Setelah itu Naofumi bilang ke ratu bahwa dia akan bekerja sama dengan Melromark. Namun bukan hanya Melromark saja, Naofumi akan bekerja sama dengan semua kerajaan. Naofumi lalu pergi dari istana kerajaan. Ratu Melromark sangat berterima kasih ke Naofumi, karena sang ratu sangat mencintai suami dan anaknya. Untungnya Naofumi bisa membaca niat sang ratu. Naofumi kini sudah dihormati di kerajaan Melromark. Kemudian Naofumi bersama Raphtalia dan Viro melakukan class up. Lalu Naofumi diundang ke pesta kerajaan oleh sang ratu. Namun pesta itu hanya formalitas saja. Sebenarnya sang ratu akan mengadakan rapat dengan 4 pahlawan surgawi. Di rapat tersebut sang ratu menyarankan para pahlawan untuk berlatih ke Pulau Kalmira. Sang ratu menyarankan juga untuk bertukar informasi. Tapi 3 pahlawan lawak seperti biasa selalu ngelawak. Sang ratu sampai bicara belak-belakan bahwa selain Naofumi 3 pahlawan lainnya akan mati di gelombang selanjutnya. Namun meski sudah berbicara dan bertukar informasi, mereka malah saling bertengkar satu sama lain. Keesokan harinya Naofumi pergi berangkat menuju pelabuhan. Tapi sebelum itu Naofumi mampir ke desa Raphtalia untuk memakamkan Rivana.
Setelah itu di Pulau Kalmira Naofumi bertemu dengan Larke dan Terise. Lalu Naofumi membentuk party dengan mereka. Kemampuan Larke dan Terise cukup mumpuni untuk seorang petualang. Bahkan dalam waktu singkat level Naofumi sudah sampai 70. Besoknya Naofumi memutuskan untuk bersantai di pantai. Viro melaporkan ke Naofumi bahwa dia melihat reruntuhan di dalam laut. Lalu Naofumi pun memutuskan untuk menyelidiki reruntuhan itu dengan menggunakan kostum penguin. Namun yang ditemukan Naofumi dalam reruntuhan itu adalah jam pasir naga. Artinya gelombang juga akan terjadi di Pulau Kalmira. Dan gelombang itu akan terjadi dalam waktu 2 hari lagi. Naofumi langsung kembali ke Melromark dengan skill teleportasi. Dia segera melapor ke Ratu, dan Ratu akan menyiapkan pasukan untuk melawan gelombang. Kemungkinan gelombang kali ini akan terjadi di lautan. Larke dan Terise ikut dalam pertempuran gelombang kali ini. Gelombang malapetaka dimulai lagi. Bos gelombang kali ini berwujud monster ikan raksasa. Naofumi pun memancing bos gelombang untuk keluar dari dalam air, agar para pahlawan bisa menyerangnya. Tapi seperti biasa serangan mereka tak berefek sama sekali. Karena hal itu para monster kroco jadi naik ke kapal. Melty bahkan hampir dibawa oleh para monster. Untungnya Larke menolong Melty. Naofumi pun bekerja sama dengan Larke dan Terise untuk melawan bos gelombang. Bos gelombang pun akhirnya kalah. Larke pun meledek 3 pahlawan lawak dan mengatakan bahwa mereka tak layak menyandang nama pahlawan. Larke dengan mudah bisa menghempaskan 3 pahlawan lawak. Larke menjelaskan ke Naofumi bahwa dirinya dan Terise adalah pahlawan dari dunia lain. Terungkap sebuah fakta bahwa ada dunia yang sedang saling bertubrukan. Dan tubrukan itu yang membuat gelombang terjadi. Jadi gampangnya ada 2 dunia yang mengalami gelombang juga. Pertarungan Naofumi dan Larke pun pecah. Setelah itu muncul si perempuan misterius yang bernama Glass. Naofumi pun memutuskan untuk buy one dengan Glass. Naofumi pun berhasil menemukan kelemahan dari Glass. Meski kelemahannya sudah terbuka tapi Glass tetap bersikeras bertarung melawan Naofumi. Kemudian Naofumi dan Glass berniat mengadu skill terkuat mereka. Untungnya sang ratu bisa menghentikan hal tersebut dengan menggunakan tong berisi sake. Sake tersebut membuat Glass terkena stun. Lalu Larke dan yang lainnya memutuskan untuk mundur. Sementara para pahlawan lawak sama sekali tak berguna. Setelah pertarungan selesai Naofumi bisa sedikit bersantai. Dalam waktu libur ini Naofumi terus berpikir bahwa apa yang dibilang oleh Vittoria ada benarnya. Naofumi akhirnya memutuskan untuk merekrut anggota baru. Lalu secara kebetulan ada seorang gadis wangi bernama Risia. Dia dulunya adalah rekan Itsuki. Namun karena difitnah Risia jadi dikeluarkan dari party Itsuki. Naofumi pun merekrut Risia ke dalam party haremnya. Kemudian Naofumi pun meminta hadiah yang sudah dijanjikan oleh Ratu. Rupanya Naofumi telah menjadi penguasa di desa Raftalia. Naofumi berniat menjadikan desa Raftalia sebagai markas untuk melawan gelombang malapetaka. Dan berakhirlah cerita Tate no Yusa no Nariagari. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di next alur cerita.